Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan saya Karina. Kali ini saya akan membahas tentang keterampilan membaca, yaitu membaca kreatif. Jangan lupa ditonton ya. Dan membaca kreatif yaitu membaca untuk mendapatkan nilai tambahan dari pengetahuan yang terdapat dalam bacaan dengan cara mengidentifikasi ide-ide yang menonjol atau mengombinasikan pengetahuan yang sebelumnya pernah diciptakan. Membaca kreatif menurut Nur Hadi 1984, sebagai pembaca yang kreatif harus bisa memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti saat menutup buku. Kedua, mampu menerapkan hasil membacanya untuk kepentingan sehari-hari. Ketiga, adanya perubahan sikap dan tingkah laku setelah proses membaca selesai. Keempat, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Kelima, mampu menilai secara kritis dan kreatif bahan bacaan. Keenam, mampu memecahkan masalah kehidupan sehari-hari berdasarkan hasil yang dibaca. Latihan membaca kreatif. Membaca kreatif perlu diadakannya latihan serangkai keterampilan. Yang pertama, keterampilan petunjuk dalam membaca, kemudian menerapkannya. Kedua, keterampilan membuat resensi buku. Ketiga, keterampilan membacakan masalah sehari-hari melalui teori yang disajikan dalam buku. Keempat, keterampilan mengubah buku, cerita prosa, cerpen, dan novel menjadi novel, naskah drama, atau sandiwara. Kelima, keterampilan memetaskan drama yang telah dibaca. Keenam, keterampilan mengubah bentuk puisi menjadi prosa, cerpen, atau novel. Ketujuh, keterampilan melakukan teori, misalnya setelah membaca cerpen, pembaca akan membuat cerpen dan lain-lainnya. Pembaca kreatif menjadi dua, yaitu yang pertama, satu, menarik kesimpulan dari fakta yang dibaca. Kedua, melanjutkan pemikiran penulis. Membaca kreatif bertujuan untuk membaca dan memahami pikiran pengarang. Beberapa ketangkasan dan belajar Nur Hadi 2004 yaitu: pertama, melihat rencana pengarang. Kedua, mengerti gagasan inti. Ketiga, mengerti fakta dan inti. Keempat, menghubungkan fakta dan merangkum apa yang dikatakan pengarang. Kelima, mendapatkan kesan buku atau dari pengarang. Tujuan membaca kreatif. Membaca kreatif bertujuan untuk memahami informasi secara lebih mendalam, mengetahui sesuatu dengan lebih mendalam agar para siswa terampil berkreasi dalam hal-hal dramatis, interpretasi atau lisan, musik, narasi pribadi, dan ekspresi visual, sehingga dapat disimpulkan membaca kreatif pada dasarnya bertujuan untuk memahami sesuatu dengan lebih tepat dan mendalam, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Tarigan 1994, membaca kreatif bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, dramatisasi. Pada tahap ini, siswa mendramatisasikan tema dari sastra dengan kaitannya dengan pengalaman mereka sendiri atau situasi kontemporer. Kedua, interpretasi lisan atau musik. Pada tahap ini, siswa dilatih untuk membandingkan serta mengontraskan aneka ragam penggalan sastra melalui penggunaan interpretasi lisan dan musik. Ketiga, narasi pribadi. Pada tahap pertama, siswa diberi kesempatan untuk menciptakan dan menghubungkan cerita berdasarkan alur, gagasan, ide, peristiwa, atau tokoh-tokoh dari bacaan mereka. Pada tahap kedua, dikembangkan dengan cara mendorong cerita berdasarkan pengalaman mereka tetapi dirangsang oleh sesuatu yang berasal dari bacaan mereka. Keempat, ada ekspresi tulis. Para siswa berlatih mempraktikkan ekspresi kreatif dengan cara menuliskan kembali cerita yang telah mereka baca. Para siswa didorong serta diajarkan untuk mengubah serta membentuk kembali peristiwa tokoh, suasana hati, atau gagasan yang diambil dari cerita aslinya. Dengan demikian, siswa menciptakan versi mereka sendiri.
Yang kelima, ekspresi visual. Dengan cara memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menciptakan suatu karya atau produk visual seperti gambar atau model tanah liat yang menggambarkan suatu adegan, objek, tokoh, ataupun gaya yang berasal dari bacaan mereka. Yang keenam, aneka tujuan. Tujuan ini terbagi atas 3 tingkatan seperti tertera di bawah ini. Yang pertama, tujuan tingkat A dan C, kelas 1 dan 2 sekolah dasar. Yang kedua, tujuan tingkatan D dan E, kelas 3 dan 4 sekolah dasar. Yang ketiga, tujuan tingkat F dan G, kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Yang E, manfaat membaca kreatif. Menurut Bordansyah, membaca kreatif akan memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang. Misalnya wacana tentang siraman rohani, pemikiran para budayawan, informasi cara merawat tubuh. Pada dasarnya, pembaca dituntut untuk mampu membaca kreatif. Seorang pembaca tingkat ini adalah membaca tingkat tinggi, karena untuk membaca kreatif, si pembaca harus memahami terlebih dahulu beberapa tingkat sebelumnya. Dalam hal ini, pembaca mampu memahami isi bacaan secara literal, maka barulah ia dapat masuk ke dalam membaca kreatif. Bagi seseorang pembaca, melakukan tindak lanjut setelah membaca atau melakukan pembaca, maka manfaat dari pemahaman secara kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan membaca, kita dapat menerapkan berbagai knowledge baru yang baru kita peroleh untuk mengembangkan karir. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ketiga, manfaat penting yang dapat dipetik dari proses membaca, salah satunya adalah untuk menulis. Keempat, pembaca kreatif akan memberikan banyak manfaat berbagai bidang. Terima kasih sudah menyaksikan video review kali ini dari saya, Karina. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.